Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini marilah kita mengikuti bacaan firman Tuhan yang diambil dari buku Renungan Pagi dengan tema Bersama Allah di Waktu Fajar yang ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Mari kita dengarkan bersama. Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku. Sukacita iman yang boleh kita rasakan di pagi ini, boleh bersama saya kembali dengan Pendeta Stefit Munaisehe dalam pembahasan renungan pagi kita tanggal 25 Maret yang berjudul Penyertaannya Dijanjikan. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kekal di sorga, kebutuhan terbesar kami saat ini ketika kami akan membacakan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan akan menjadi bahagian kami semua, supaya kami mendapatkan hikmat dari Tuhan dan boleh diberikan kekuatan lewat firman Tuhan ini. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat tema kita terdapat di dalam Yesaya 58 ayat 11. Firman Tuhan berkata, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Penjelasan: kita patut menggunakan kebijaksanaan dan pertimbangan dalam setiap tindakan hidup agar jangan dengan gerakan-gerakan yang sembrono kita menjerumuskan diri kita ke dalam pencobaan. Kita janganlah menerjunkan diri kita ke dalam kesukaran, melainkan perlengkapan yang telah disediakan Allah dan menyalahgunakan kemampuan yang telah diberikannya kepada kita. Pekerja-pekerja Kristus patut menurut petunjuk-petunjuknya dengan saksama. Pekerjaan itu adalah milik Allah, dan jikalau kita mau mendatangkan berkat kepada orang lain, rencananya haruslah diikuti. Diri sendiri janganlah dijadikan sebagai pusat perhatian. Jangan menerima penghormatan diri. Jikalau kita merencanakan menurut pendapat kita sendiri, Tuhan akan meninggalkan kita dengan segala kesalahan kita. Tetapi apabila setelah mengikuti perintahnya kita terbawa ke tempat-tempat yang sulit, Ia akan melepaskan kita. Janganlah kita menyerah dalam kekecewaan kita, tetapi dalam setiap kesukaran patutlah kita mencari pertolongannya, yang mempunyai sumber-sumber tak terbatas atas perintahnya. Sering kita dikelilingi keadaan-keadaan yang sukar, tetapi kemudian di dalam keyakinan yang penuh, kita harus bergantung pada Allah. Ia akan memelihara setiap jiwa yang berada dalam kebimbangan melalui pencobaan supaya tetap pada jalan Tuhan. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 400 dan 401. Ketika untuk pertama kali Nebukadnezar mengepung
dan menawan Yerusalem dan membawa Daniel dan teman-temannya dengan para pemuda pilihan istimewa lainnya untuk bekerja di istana Babel, maka iman orang-orang Ibrani yang ditawan ini diuji dengan sehebat-hebatnya. Tetapi mereka yang sudah belajar menaruh pengharapan mereka pada janji-janji Allah, menemukan ini semuanya memuaskan dalam setiap pengalaman yang mereka harus lewati selama pengembaraan mereka di suatu negeri asing. Ternyata bagi mereka kitab suci adalah suatu penuntun dan perlindungan. Alfa dan Omega jilid 4 halaman 49. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk pagi ini dan berkat Tuhan yang boleh kami nikmati lewat firman-Mu yang boleh menjadi bahagian kami di pagi ini. Tuhan, ada berkat yang kami dapatkan dari renungan pagi ini. Kami boleh diberikan keyakinan oleh karena kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, janji-Mu yang tak pernah hilang dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk kekuatan di mana firman Tuhan mengajarkan kami supaya kami tidak menyerah dalam kehidupan ini, dalam kesukaran. Biarlah Tuhan memampukan kami terus-menerus supaya ada pengalaman-pengalaman yang hebat yang boleh kami dapatkan lewat nasihat firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau akan terus melindungi dan janji-Mu pasti dalam kehidupan kami. Sertai kami Tuhan di sepanjang hari ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan akan memberkati kita di sepanjang hari ini. Selamat pagi, Shalom.